Akhir-akhir ini banyak pesan berantai menganjurkan kita untuk kembali membiasakan diri berjemur di bawah sinar matahari langsung. Namun, terjadi perdebatan terkait waktu berjemur yang paling baik. Ada yang bilang pagi-pagi sebelum jam 10, ada pula yang bilang antara jam 10 sampai jam 2 siang. Perseteruan sengit pun terjadi di antara para mamah muda yang merasa perlu menjemur bayi-bayi gemesnya lantaran dokter-dokter mereka memiliki pendapat berbeda terkait waktu terbaik untuk berjemur. Daripada gelut, terus kepala cenut-cenut bikin imun tubuh ambiar, mending kita coba bareng-bareng menalar tentang gimana landasan sainsnya, sehingga kita ada di jalan yang benar. Semoga. Berjemur itu apa sih? Menurut KBBI, berjemur adalah memanaskan badan dengan panas matahari. Nah, kalau digabung dengan kasus cerita ibu-ibu tadi, kita sepakati dulu ya, berjemur yang akan kita bahas di sini, maksudnya adalah saat kulit kita terkena paparan sinar matahari secara langsung, tanpa ditutupi oleh pakaian. Selanjutnya, kita harus telah dulu, ngapain sih orang-orang berjemur di bawah sinar matahari langsung? Bukan sekedar buat ngeringin baju yang lagi dipakai karena habis berenang di pantai, atau biar kepanasan kayak definisi KBBI tadi aja kan? Terus, buat apa? Normalnya, tujuan orang-orang berjemur adalah untuk mengumpulkan sinar UV matahari, yang menurut para ahli baik untuk tulang kita, kalau jenis dan dosisnya pas. Bentar. Kok ada jenis sinar UV segala? Dosis juga? Maksudnya apa? Perlu kita ingat bahwa cahaya matahari itu merupakan kumpulan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini bisa punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Ada gelombang radio yang satu gelombangnya bisa mencapai ratusan meter. Ada sinar inframerah yang agak pendek dengan panjang gelombang berukuran mili hingga mikrometer. Ada juga gelombang yang jauh lebih pendek lagi. Asal tahu aja, semakin pendek panjang gelombang cahaya, semakin besar energi yang dia punya. Sehingga, semakin berbahayalah dia bagi manusia. Tapi tenang aja, nggak usah panik. Sinar-sinar energi tinggi yang berbahaya seperti sinar X itu diserap kok oleh atmosfer, sehingga mereka terhalangi dan nggak bisa masuk sampai ke permukaan bumi. Keren banget kan bumi kita ini? Dia didesain apik, lengkap dengan pelindung alami, atmosfer, sebagai benteng sekaligus satpamnya yang bisa memilah sinar apa aja yang boleh masuk hingga ke permukaan bumi. Ternyata di antara sinar-sinar dari matahari itu ada satu jenis sinar yang terkenal banget, sampai-sampai sering muncul di iklan produk kecantikan, namanya sinar UV. Terus kalau bicara soal berjemur, biasanya si sinar UV ini dikategorikan menjadi 3. Ada sinar UVA, UVB, dan UVC. Berurutan dari yang panjang gelombangnya paling besar sampai yang ke paling kecil, dari yang paling bersahabat sampai yang ke paling berbahaya. Nah, atmosfer kita ini menyeleksi mereka dengan sangat ketat. Semua sinar UVA dan sebagian kecil sinar UVB dibolehkan masuk menuju permukaan bumi. Sementara itu, sebagian besar sinar UVB dan semua sinar UVC yang memang relatif lebih berbahaya dilarang masuk oleh atmosfer bumi. Balik lagi ke berjemur. Di antara ketiga sinar UV yang ada, jenis mana yang dibutuhkan oleh manusia? Hingga saat ini, hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa sinar UVB lah yang menunjukkan efek positif bagi manusia. UVB berperan penting dalam pembentukan provitamin D3 yang kemudian akan memicu pembentukan vitamin D yang baik untuk tubuh kita. Tapi, UVB ini kayak seorang insan manusia aja, nggak sempurna. Dia baik sih, tapi juga punya sisi jahat. Salah satu efek samping akibat paparan UVB yaitu bisa bikin kulit kita merah-merah atau bahkan terbakar. Sinar UVA yang lebih bersahabat memang nggak akan membakar, tapi ternyata berperan dalam mempercepat penuaan kulit. Di samping itu, berjemur di bawah semua jenis sinar UV yang berlebihan diketahui berpotensi memicu pertumbuhan sel kanker pada kulit dan juga katarak pada mata. Yang berlebihan ya. Jadi seberapa banyak dosis sinar UV matahari yang aman buat kita? Banyaknya sinar UV dari matahari yang sampai ke kita di muka bumi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keberadaan awan, ketebalan atmosfer, posisi matahari di langit, dan pantulan dari permukaan sekitar. Saat ada awan menghalau, apalagi awan mendung kelabu yang bikin galau, sinar UV yang kita terima pastinya jauh lebih sedikit dibanding saat langit cerah. Sama halnya jumlah sinar UV yang sampai ke kita setelah melewati atmosfer tebal tentunya lebih sedikit dibanding jumlah sinar UV setelah melewati atmosfer tipis. Banyaknya UV yang sampai atau gampangnya seberapa terik sih matahari yang kita rasa bisa digambarkan dengan indeks UV, yang merupakan standar ukuran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nilai indeks UV yang kurang atau sama dengan 2 menunjukkan keadaan aman untuk berjemur hingga 1 jam lamanya. Indeks UV antara 3-7, kondisi pertengahan yang berarti kita harus mulai waspada, mulai batasi waktu berjemur, tidak lebih dari 30-45 menit.
Untuk nilai lebih dari 8 sudah masuk kategori berbahaya untuk berjemur. Jadi, persingkat waktu berjemur maksimal 10-15 menit. Di luar waktu berjemur, jika masih harus beraktivitas di luar dan terkena paparan sinar matahari, sebisa mungkin cari tempat teduh, pakai topi, kacamata hitam, dan sunscreen. Tahukah kamu, sunscreen dengan SPF 30 berarti dalam pemakaian sunscreen di bawah matahari selama 30 menit setara dengan 1 menit paparan matahari tanpa perlindungan sunscreen. Atau, dengan kata lain mengurangi paparan sinar UV hingga 97%. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal, kapan waktu paling tepat untuk berjemur? Tidak semudah itu, Ferguson. Jawabannya tidak sesederhana memilih kamu atau dia. Itu juga nggak gampang ya. Mengingat Indonesia dilintasi garis khatulistiwa, kita diberkahi dengan paparan sinar matahari yang jauh lebih banyak dibanding negara-negara lintang tinggi di belahan bumi utara maupun selatan, seperti Jepang, Rusia, dan Australia. Negara kita jauh lebih hangat. Kita lihat perbedaannya ya. Selama bulan Maret di Tokyo, Jepang, indeks UV maksimalnya rata-rata 5, di Rusia 1, sedangkan di Sydney, Australia 7. Bagaimana di Indonesia? Di Jakarta, pada waktu yang sama, rata-rata nilai indeks UV maksimalnya mencapai 12 atau lebih. Bahkan, jika dibandingkan dengan indeks UV pada musim panas di negara-negara yang tadi disebutkan, indeks UV di Indonesia seringkali tetap lebih tinggi. Nilai indeks UV maksimal ini didapatkan pada tengah hari, sekitar jam 10 sampai jam 2 siang, pas matahari lagi terik-teriknya. Menurut penelitian pakar kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan vitamin D pada kondisi indeks UV sekitar 7, kita cukup berjemur selama 10-15 menit dengan memapar kurang lebih 1/5 luas permukaan tubuh kita ke matahari. Ini setara dengan kedua lengan, atau satu kaki, atau punggung, atau dada dan perut. Jadi, nggak perlu buka-bukaan semuanya ya, dan tetap menggunakan sunscreen, terutama di bagian muka untuk menghindari efek negatif dari UV. Kamu nggak mau kan mukamu merah-merah terus menghitam gara-gara habis panas-panasan berjemur? Kapan indeks UV di Indonesia bernilai 7? Yaitu rata-rata sekitar jam 9 pagi. Tapi, indeks UV 7 itu sudah cukup berbahaya. Artinya, lebih baik kita berjemur agak lama ketika indeks UV-nya kurang dari 7, yaitu pada pagi atau sore hari. Dan anjuran dari WHO pun cukup berjemur 3 kali sepekan aja, nggak perlu tiap hari. Nah, selain indeks UV, rupanya ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Dari hasil studi sains keplanetan untuk bumi, saat matahari masih rendah di dekat kaki langit, hampir semua sinar UVB yang kita butuhkan diserap oleh atmosfer, sehingga tidak ada yang bisa sampai ke kita. Sinar UVB ternyata baru bisa sampai ke kita saat matahari kurang lebih sejengkal di atas kaki langit kalau kita rentangkan tangan. Di Indonesia, ini terjadi sekitar pukul 8 pagi. Makin jauh matahari dari kaki langit, makin banyak UVB yang tiba di muka bumi. Simpulannya, pada hari yang cerah, kita nggak usah nunggu sampai jam 10 buat berjemur, menikmati paparan sinar UVB matahari. Malahan, kalau keasikan nunggu, bisa-bisa keburu ditikung. Maksudnya keburu terik. Niat hati mendapat manfaat baik, malah jadi gosong bolak-balik. Kan gak asik. Jadi, mau berjemur jam berapapun, silakan Sobat Sains pilih sendiri. Yang paling penting, selalu perhatikan standar keamanan dan keselamatan. Untuk di Indonesia, kalau mau nyaman sih agak pagi atau sore aja. Cukup 20 menitan bisa sambil lari keliling komplek atau belanja di tukang sayur sambil ngerumpi. Enaknya kalau pagi hari kita bisa dapat bonus udara yang masih bersih dari polusi. Nah, Sobat Sains, udah jelas ya jenis dan dosis paparan sinar matahari yang pas nggak bawa naas. Wahai kalian yang mulanya mau saling sembur, semoga sekarang jadi akur. Selamat berjemur! Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis di kolom komentar aja ya. Yuk mengenal sains sampai medok bersama Medok Sains, ruang bicara sains. Dadah!